Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Ini ngomongin baptisan ya saudara-saudara ya. Begini judulnya. Saya 5 kali dibaptis. Saya itu 5 kali dibaptis saudara ya. Ya, saya itu 5 kali dibaptis. Kan orang tanya, Pak, baptis ulang itu boleh enggak? Lah saya ini 5 kali baptis, saudara. Dulu saya non Kristen ya, toh saya belum jadi Kristen, lalu saya ceritanya jadi Kristen lah. Saya dibaptis pertama kali di gereja kurang iman, disingkat saya sendiri. Gereja G kurang gereja kurang iman ya. Saya dibaptis secara begini nih, dituang gini nih, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya namanya orang nggak ngerti, jadilah saya dibaptis. Pakai nama baptis. Nama baptis saya Willy Brodus, supaya Anda semua tahu ya. Nama baptis saya Willy Brodus. Di mana Pak? Itu di kampung sana, di Jogja sana ya. Dibaptislah saya. Pertama kali jadi Kristen dibaptis dalam nama tentu saja Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, namanya juga orang nggak ngerti ya toh. Lalu Anda diberi nama baptis Willy Brodus. Ada surat baptisnya. Terus saya pindah ke kuliah ya, ke sini ke Jakarta ya. Maka saya dibaptis lagi. Di mana dibaptisnya? Di gereja Mormon. Dulu tunggu Saksi Yehova dulu. Dulu namanya masih Saksi Yehova, belum menjadi balai kerajaan Saksi Yehova, belum, masih door to door gitu. Terus ada satu rumah dipakai untuk ngumpul. Saya dibaptis di situ. Ya, baptisnya ya tentu saja dalam nama Yahweh atau Yahweh, ya dalam nama Yahweh aja dibaptis pakai kitabnya dia itu. Dia kan punya kitab sendiri ya, kitabnya Saksi Yehova itu ditepuk sini terus mana ya? Sini apa ditepuk 3 kali itu ya. Pakai kitab dia ya. Itu di Saksi Yehova ya. Kemudian yang ketiga, saya dibaptis di Mormon. Mormon itu gereja Mormon ya toh. Yang kitabnya juga pakai kitab Mormon ya toh. Dibaptisnya selam juga Mormon itu. Selam saya lupa telentang apa begini ya. Tetapi ya tentu saja Bapa Anak Roh Kudus lah ya. Ya, gereja Mormon itu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, saya dibaptis di gereja Bingung Indonesia. Gereja Bingung Indonesia. Sikarala Marah Baraba. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Telentang juga. Lalu yang terakhir, saya dibaptis oleh om saya sendiri sebagai Allah Esa ya toh, mentor saya. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi saya 5 kali dibaptis. Saudara-saudara, boleh nggak sih baptis ulang? Kisah 19 ayat 1, Paulus ini sampai di Efesus didapatinya beberapa orang murid. Orang ini sudah percaya pada Yesus. Orang ini karena disebut murid ya. Di ayat 2, tetapi belum terima Roh Kudus tapi sudah jadi percaya. Belum terima Roh Kudus tapi sudah percaya ya. Lalu ayat 3, dengan baptisan mana kalian dibaptis? Kata Paulus, kami baptisan Yohanes. Yohanes itu baptisnya berdiri ditenggelamin gini terus nongol ya toh. Sebagai tanda pertobatan. Gitu aja, pokoknya tobat dibaptis Yohanes ya toh. Ya. Terus keempat, baptisan Yohanes adalah ayat 4, baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat. Bertobat apa sih? Bertobat berbalik kepada Allah. Tetapi kalian harus percaya kepada Yesus yang datang setelah Yohanes tuh. Lalu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat 7 jumlahnya 12 orang, di ayat 9 lalu mereka itu diberi kuliah pengajaran selama 2 tahun di ruang kuliah Tiranus tuh. Jadi zaman Paulus itu sudah ada ruang kuliah, sudah ada kuliah saudara ya. Istilahnya pendidikannya sudah lumayan maju.
Di ayat 12, sapu tangan maupun kain yang pernah dipakai Paulus itu bisa untuk menyembuhkan orang sakit ya saudara-saudara. Jadi baptis ulang itu boleh ya. Yang dulu baptis Yohanes artinya belum baptis dalam nama Yesus dong. Betul. Rasul-rasul dulu baptisnya apa? Rasul-rasul baptisnya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kan rasul-rasul dibaptis oleh Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 Yesus membaptis dan murid-murid juga membaptis. Jadi Yesus membaptis murid-murid juga. Jadi para rasul dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Maka membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Terus murid-murid yang lain yang 70 juga dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di antara mereka yang percaya ada yang dibaptis oleh Yohanes. Nggak pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yohanes pokoknya aku membaptis untuk pertobatan cuman gitu tok. Tetapi Yesus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kan Yesus ngajarin ke Yohanes, ya. Ya, terus rasul-rasul perlu baptis ulang nggak? Ya enggak. Rasul-rasul dibaptis pada saat Yesus masih hidup. Ingat saudara, rasul-rasul dibaptis pada saat Yesus masih hidup. Maka baptisnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Nggak mungkin lagi baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus lah. Anaknya aja udah nggak ada. Yesus Kristus fisiknya udah nggak ada. Aku mau nanya, Anda hidup kapan? Oh, hidup zaman sekarang Pak, jauh setelah Yesus naik ke surga. Lah terus baptisannya, heran Pak, kok masih pendeta kami masih membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus? Lah pendeta kamu mampet pikirannya. Kalau Anda membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, ya Yesus dihadirkan dong ke bumi. Hadir dalam bentuk roh Allah, ngawur ngarang, berdalih, ya. Kalau Anda masih membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, harus Yesusnya hadir. Itu rasul-rasul itu dulu baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak diulang, kan waktu itu Yesusnya ada. Lah Anda yang sekarang masih baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, harus diulang. Boleh baptis ulang, siapa bilang nggak boleh? Ini ayat Alkitab ada. Kisah 19 mulai ayat 1 sampai ayat 5, 6, 7 sampai 12 tuh. Di situ baptis ulang. Jumlahnya berapa? 12 orang. Boleh, kenapa nggak boleh? Saya aja 5 kali dibaptis kok. Ya, jadi boleh baptis ulang. Anda yang belum dibaptis dalam nama Yesus Kristus, selam, telentang, Anda harus baptis ulang. Supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Percuma Anda dibohongin pendeta. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Gereja bingung. Makanya disebut gereja bingung, gitu. Nggak paham kalau Anda membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, syaratnya harus ada Yesus di sini. Anda harus paham itu, ya toh. Baptisnya Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Lalu kami menyembahnya, nyembah Bapa dalam nama Yesus, ngarang, berdalih. Mana ada nyembah Bapa dalam nama Yesus? Nyembah itu ya Yesus. Dulu nyembah Bapa waktu Yesus ada di bumi. Lalu setelah Yesus naik ke surga, sembah itu ya Yesus. Doa pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Itu rasul-rasul ngasih contoh gitu. Anda kok ngarang sih? Ngarang sendiri biar sempurna, Pak. Aku membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ngarang. Anda terkena Keluaran 20 ayat 7. Ngarang, bikin nama sendiri. Nyebut-nyebut Allah, ngarang. Sembarangan nyebut Allah, Anda berdosa. Makanya Yesus ngomong apa? Allah maut sama iblis di dalam lautan api, ya. Anda yang masih ngarang baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, masih doa Bapa kami, masih nyembah Bapa, Anda ngarang, gitu. Ngarang sendiri, mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 berapa? Roma 10 ayat 3 ya. Tolong di cross check kalau salah. Mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk pada kebenaran Allah, ya. Ya, pendeta-pendeta Tritunggal itulah Anda itu menjadi guru palsu, pendeta palsu, ya toh. Ya mohon maaf, saya harus ngomong seperti itu, ya. Ini bukan menghakimi. Kalau nggak pakai ayat Alkitab itu namanya menghakimi. Ini pakai ayat Alkitab kok. Anda yang masih ngotot baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, lah Yesusnya mana? Yesus fisik mana? Nggak ada, Pak. Ya kalau nggak ada, baptislah dalam nama Yesus Kristus. Rasul-rasul udah ngasih contoh kok. Ya, rasul-rasul yang dulu waktu Yesus masih hidup, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus nggak perlu diulang. Wong dulu zaman lah, kalau Anda hidup zaman rasul-rasul tahun 33 Masehi, baptis Bapa, Anak, Roh Kudus bener. Ya,
Yang Anda hidup tahun sekarang ya setelah Yesus naik yang mutlak harus dalam nama Yesus. Gitu kok nggak mudeng-mudeng lo, mampet lo pikiranmu itu. Ya, katanya pendeta, dokter, ngodok-ngodok barang kotor. Ya. Barang saya empet sama pendeta-pendeta itu yang mampet pikirannya ya. Kalau Anda nggak paham itu dikasih tahu itu mestinya terima kasih. Wah, terima kasih saya dikasih tahu. Anda paham nggak sih bahwa dulu Yesus manusia, lalu Yesus Allah? Ya baptisannya menjadi dalam nama Yesus ya bener. Kalau rasul-rasul masih membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus malah salah. Gitu nggak paham-paham. Saya dibaptis 5 kali. Saudara-saudara yang masih nanya Pak harus baptis ulang nggak? Jawabannya 100% baptis ulang supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Selamat masuk surga. Pendeta-pendeta yang masih baptis Bapa, Anak, Roh Kudus tak kasih tahu itu pendeta penyesat, pendeta kambing terkutuk, tempatnya di alam maut paling dalam. Ya, jangan mau ditipu sama pendeta-pendeta kayak gitu. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Baca ayat Alkitab. Ya, jangan mau bikin istilah sendiri Bapa dalam nama Yesus. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya itu Yesus Kristus. Mana ada di Alkitab ngarang itu. Nyembah Bapa dalam nama Yesus ngarang itu. Makanya gereja bingung. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ikut gitu. Seperti ini baru itu benar kebenaran Alkitabiah ya. Nanti akan tumbang semua itu. Tritunggal tumbang semua. Penyembah Bapa lewat semua. Kekristenan akan titik balik kekristenan akan berubah menyembah Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung. Kemudian yang mau ikut debat nanti masih tanggal berapa ya? Tanggal ya 22 Agustus lah, minggu ketiga ya. Minggu ketiga bulan Agustus ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian BPS. Haleluya. Amin.